Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, welcome back to my YouTube channel, tentunya di Oki Alves Channel. Channel yang berusaha untuk memberikan informasi yang mengedukasi, menginspirasi, dan menghibur kalian semua tentunya. Wow, gimana kabarnya nih? Wah, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan juga dalam keadaan bahagia. Bagi yang mungkin lagi galau ataupun yang lagi kurang sehat, mudah-mudahan cepat galaunya hilang dan cepat diberikan kesehatan selalu ya guys. Oke. Nggak terasa lagi, bahkan udah lama banget ya. Udah 6 bulan gue kayaknya nggak upload video. Dan sorry banget ya, karena memang ada beberapa hal gitu yang harus gue selesaikan. Dan memang untuk buat video ini juga perlu persiapan gitu ya. Dan juga sorry banget, ini gue masih buat videonya di kamar karena belum ada tempat lagi nih rupanya. Gitu, oke. Penasaran gak hari ini gue mau bahas apa sih ya? Gue udah ditemenin sama temen gue yang YouTuber juga dan udah sering juga main ke channel gue juga gitu ya, yaitu Mas Fahri Muhammad. Halo. Halo. Gimana? Sehat? Aman, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Masih tetap. Ketahuan ya guys, kalau dia sehat terus karena ya badannya makin gede. Nah itu, badan makin body besar shaming, ya kan. ntar gue dicek ini lagi. Body shaming lah ya. Body shaming. Sekarang kan dikit-dikit body shaming. Lagi ya. body shaming, dikit body shaming ya. Kayaknya zaman dulu nggak ada deh istilah-istilah kayak gitu ya. Zaman kecil kayak damai-damai aja. Iya, om katain kayak gitu juga. Ya udah, lu juga gitu kan ya. Kalau sekarang dikatain lu gendut, body shaming lu. Kalau dulu dikatain, weh hitam ya kan. Malah ngatain balik gitu kan, seru lu juga gitu. hitam. Iya. Gitu. Kadang-kadang gini ya, kalau orang dulu tuh kita ya dikatain kan, misalnya kalau kita hitam misalnya gitu ya. Hitam lu, ya bagus hitam. Daripada putih kegores dikit luka gitu kan. Nah, itu jadi kayak melatih kita untuk untuk lebih kreatif buat ngejawab betul. gitu kan. Kalau sekarang katanya hitam lu, body shaming lu, mainnya keras lu, kulit lu. Mainnya warna kulit lu, ntar diupload ke IG viral ya kan. Habis itu bikin klarifikasi. Nah, itu dia guys. Wih, ada backsound. Ada backsound ya di rumah gua ya, seperti biasa ya. Kalau sore-sore ini biasanya ada backsound ya. Gitu. Oke, hari ini kita mau ngebahas apa sih? Kita mau ngebahas ini tentang bagaimana interaksi ya sebenarnya, bagaimana sih caranya berinteraksi antara teman-teman yang bisa melihat atau teman-teman yang awas ini ke teman-teman tunanetra gitu ya. Ada beberapa hal yang memang sebenarnya tuh jadinya lucu gitu ya guys ya, lucu karena kadang-kadang ketidaktahuan atau ya mungkin kadang-kadang persepsi mereka bahwa oh ini caranya kayak gini ternyata nggak tepat gitu kan, bukan nggak tepat ya, kurang tepat gitu tepat, mungkin iya caranya ya. Dan disinilah kita akan mencoba untuk sedikit ngobrolin nah ya, mudah-mudahan dengan adanya video ini jadi bisa mengedukasi kalian yang punya teman tunanetra atau mungkin ketemu tunanetra di jalan, gimana sih cara bantuinnya ya enggak? Yeah. Nah, itu dia ya. Yang pertama nih ya, yang pernah gua temuin ataupun gua juga pernah dapat cerita-cerita ya. Apa tuh? Yang pertama gini. Tunanetra itu katanya punya indera keenam. Bahkan sampai ada yang dibilang sempat ada teman gue juga yang dimintain nomor togel. Itu lucu sih. Kalau itu gue juga pernah sih. Oh gitu, lu pernah? Pernah. Gimana? Kayak gue ditanyain gitu kan, gue lagi apa ya waktu itu naik ojek online gitu kalau nggak salah gitu kan. Bukan cuma dimintain nomor togel sih, bahkan ditanyain, Mas bisa ngelihat yang gaib ya Mas, katanya gitu kan. Oh, oke. Terus awalnya dia nanya kayak gitu, Mas bisa nebak ini nggak nomor apa yang saya tebak, nomor sepatu bisa gitu kan, nomor yang lain bisa, tapi kalau nomor togel ya saya nggak tahu, kata gue gitu kan. Terus udah gitu ditanya lagi, Mas bisa ngelihat yang nggak kelihatan nama manusia biasa dong Mas. Gue jawab aja, ya Mas yang nyata aja nggak kelihatan, gimana kalau yang nggak nyata gitu kan. Gitu kayak ya gimana, itu persepsi yang unik sih. Oke. Asli. Oke, gini guys. Jadi penjelasan gue adalah begini. Tunanetra ini kan berarti kita kan sebenarnya punya 5 indera ya. Ya, benar lah. Kalau sebenarnya kalau pemahaman aslinya sih indera tuh nggak cuma 5. Nggak cuma 5 ya, lebih ya. Tapi kan memang yang utamanya ya 5 itu. 5 indera kan. Iya.
Tapi kan salah satu indera apabila tidak berfungsi, ini yang gue pahami ya guys. Iya. Jadi ketika salah satu indera kita tidak berfungsi, maka indera-indera yang lain atau 4 indera yang utama ini akan berusaha untuk lebih kuat. Iya. Ya, akan berusaha untuk lebih maksimal berusaha untuk menutupi si indera yang tidak berfungsi ini gitu. Gitu, Jadi ya. kayak nge-backup lah gitu kan. Bahasanya ya untuk membackup lah gitu. Jadi lucu juga sih kalau ada yang bilang kalau misalnya tunanetra itu bisa baca togel, ya gua rasa semuanya udah kaya kali ya. Iya. Bahkan kita masih gini-gini aja ya. Kalau misalkan gue bisa baca nomor togel, gue udah punya mention di mana gitu kali kan. Jadi kenapa terkadang tunanetra tuh bisa bukan tahu sesuatu, mungkin kalau misalnya tahu jalan, kenapa kalau kita pernah melewati sebuah jalan gitu ya, kita bisa hafal dan bisa mencirikan jalan ini seperti apa dari mana, misalnya dari resonansi suaranya bisa jadi. Yang kedua adalah ada juga orang yang akhirnya mikir jumlah tanggul ya kan, tapi sah-sah aja gitu, jumlah tanggul bisa juga. Ada juga yang bilang dari berusaha untuk mencari ciri sebuah jalan tuh dari baunya iya. Karena di jalan-jalan tertentu ada yang misalnya tuh dekat KFC apa-apa, nah itu biasanya kan kayak gitu. Nah jadi bukan berarti kita punya kesaktian mandraguna. Enggak. Kayak misalkan kalau gue tuh biasanya ngafalin tanggul, kayak misalkan ke rumah gue itu masuk gang, kalau dari depan gang itu 7 tanggul. Wih, 7 tanggul ya. Nah, itu nyampe rumah gue. Mari pokoknya dari depan gang manapun 7 tanggul. Ketemu sama dia. Cari deh tuh rumah gue ya kan. Oke, jadi gini, kayak misalnya juga misalnya di depan ada tembok, biasanya ada yang peka. Kenapa sih gue kok tahu kalau ada tembok gitu? Karena gini, atau gema daripada suaranya itu akan berbeda antara di lapangan luas atau misalnya di sekitarnya itu kosong. Dan di depannya itu atau di sampingnya itu ada sesuatu benda atau sesuatu hal yang menghalangi gitu ya. Jadi secara penjelasannya seperti itu. Secara ini juga bakal kita bisa tahu, misalkan di depan kita ada gerobak atau ada mobil, kok bisa tahu ya feel-nya beda gitu loh, ketika di depan kosong sama di depan ada mobil itu beda feel-nya. Feel sama juga dari karena ada resonansi suara yang berbeda ya, antara inian suara yang berbeda gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, apa tuh? Bagaimana ya sih ketika ketemu gini? Pernah juga ada yang tiba-tiba ketemu tunanetra, abis itu tunanetra dikasih duit. Pernah gue. Lu pernah juga? Pernah. 2.000 lagi. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Nggak gini guys. Jadi bukan masalah 2.000. Iya, bukan. Itu bercanda aja, intermezzo aja ya guys ya. 2.000 lagi ya kan. Jadi, lu ketemu tunanetra itu nggak selamanya ketika lu ketemu tunanetra di jalan ya, nggak selamanya dia itu pengemis, butuh duit, atau nggak selamanya dia itu ngemis. Iya, ya? Betul, setuju. Apa yang bisa kita lakukan gitu ya kalau ketemu tunanetra di jalan? Yang pertama adalah tegur, tanyain. Ya. Lalu tanya butuhnya apa? Mau kemana? Atau butuh bantuan gitu. Enggak? Itu yang paling penting guys. Jadi, lu ketemu tunanetra jalan, jangan main lu kasih duit aja. Ternyata dia orang kaya yang lagi jalan-jalan, ya sebenarnya duit lu jadi kayak percuma gitu loh, kayak lu masih banyak yang lebih butuh gitu loh. Nah itu, karena nggak semua tunanetra itu membutuhkan uang. Ini kembali lagi ya, maksudnya karena nggak semua tunanetra. Kalau semua orang butuh uang pasti, iya, pasti butuh uang. Tapi nggak semua orang ketika lu ketemu tunanetra di jalan artinya dia minta duit ke lu kan, enggak gitu loh. Sorry ya. Iya. Itu harus gua ralat, bukan. Kita semua butuh duit kok. Kalian semua juga butuh duit. Cuman di sini ya itu yang tadi Ari bilang, nggak semua ketika lu ketemu tunanetra di jalan tuh lu kasih duit. Tapi gue pernah loh, gue lagi order ojek online gitu kan. Gue ya otomatis gue lagi megang HP dong, posisi ya kan. Gue lagi megang HP, terus tiba-tiba ada yang nyelipin duit gitu di tangan gue. Langsung aja gue bilang enggak kata gue gitu kan. Enggak, saya enggak nyari ini gitu loh, kayak. Ya jadi kayak ya padahal posisi ya ketika lo megang HP kan
ya masa lu ngemis sih kan gitu loh. Ya. Jadi begitu ya guys. Jadi kalau bisa ketemu tunanetra di jalan itu kalian akan lebih berguna, bener deh. Bantuan yang kalian berikan itu akan berguna kalau kalian tanyain langsung ke orangnya. Iya. Kira-kira butuh lagi apa? Apakah mau nyebrang Atau mau apa? yang bisa dibantu gitu loh, ya kan? Siapa tahu dia mau nyebrang. Kalau itu kan gue juga sering naik angkot gitu ya. Iya. Atau mau apa lagi bingung cari jalan Atau kayak mau gitu-gitu. nyari Indomaret mungkin Indomaret gitu atau kan. apa. Itu akan sangat berguna, guys. Ketika itu ditanya kalian, dulu. Iya, kalian tanya dulu dan kalian akhirnya membantu, itu sangat berguna sekali. Daripada lu sok Tiba-tiba, tahu gitu loh. Kalian main kasih duit. Kasih duit aja kan Ada orang karena dia nggak butuhnya itu, lagi nggak butuh itu gitu. Iya. Lagi butuh gimana Pertolongan caranya gue lain. nyebrang ya, gimana Iya. tuh gue mau cari itu gimana ya gitu. Kayak gitu sih. Itu yang kedua. Iya, itu Ya. nanya itu penting sih karena Ya. ada juga kadang-kadang misalkan nih kalau gue pernah nemu bukan ngasih duit tapi ketika gue lagi mencet si handphone ini gitu lagi geser-geser gitu kan lagi nyari lokasi si titiknya gitu kan dia tiba-tiba dengan tenang main ngeklik aja gitu jadi gue ngeklik dia ngeklik jadi kan beradu gitu jadi yang mana yang dia klik yang mana yang gue klik jadi kayak malah jadi ngaco gitu loh. Oke. Jadi dia nggak nanya dulu nih. Dia beranggapan bahwa gue lagi bingung. Padahal enggak, memang cara kita pakai handphone kan di slide Iya, set gitu kan. Ya, Nah, itu. dia main klik aja begitu. Jadi kan malah bikin tambah ribet ya. Gitu. Tanya, yang penting nanya itu sih. Kalau ketika mau ngasih bantuan atau apa gitu kan, yang penting tanya dulu bantuan apa yang dibutuhin gitu. Iya. Artinya macam-macamnya kayak tadi gue bilang gitu. Bantuannya bisa nemenin jalan kan. Ari itu mah. Tadi temenin. Iya. Butuh temen jalan. Oke, lanjut. Kita lanjut. Bisa gawat nih ntar. Gue bisa didemo lagi. Aduh. Oke. Yang selanjutnya adalah gini. Bagaimana sih, nah setelah kalian tahu misalnya yang dibutuhkan adalah ternyata si tunanetra ini mau nyebrang atau dia tuh mau ke Indomaret atau mau ke stasiun Mau gitu cari ya. sesuatu. Nah, kalian tuh mau berusaha membantu dia. Oke. Apa yang sebaiknya dilakukan? Oke, yang banyak beberapa gue temuin ya. Yang pertama, kalian itu justru nuntun tongkat yang dipegang ya. Misalnya, aduh gue gak ada contohnya ya, tapi misalnya lu diri ya, tongkat gitu kan. Kan pakai tongkat itu, tongkatnya yang dipegang. Ujung tongkatnya itu yang dipegang gitu loh. Bukan tunetnya, itu yang menurut gue, aduh. Lah gimana? Ya kalau Itu yang misalkan ujung tongkatnya yang dipegang, ya lu misalkan ada lobang di depan, lu nya lompat kita nggak tahu nih ya kan? Itu dia ya. Jadi jangan pegang ujung tongkatnya gitu. Asli itu Okay. lucu sih. Gimana sih cara kita bantunya? Oke, ini kan gini ya. Jadi misalnya ini tunanetra nih ya. Hari ini misalnya tunanetranya dan gua ini orang yang mau bantuin misalnya gitu ya. Oke, misalnya kita diri nanti terus ini tangannya itu kita udah kita tahu nih ya tujuannya mau kemana. Ya. Suruh Ari ini pegangan di sini. Nah, lengan gua sini. Lengan di sikut. Disikut ya. Iya. Boleh disikut gini. Ya, baru kita jalan. Jalan, ya. iya. Jadi lebih baik pegangannya begini. Iya. Ya. Jadi biar dia yang megang atau juga ya kalau misalnya nggak nyaman di situ bosnya juga di pundak kali ya. Di pundak kayak gini. Nah, Kayak gitu. gitu. Jadi Bisa juga si di pundak. tunanetranya megang di pundak Megang di sini. pundak sini. Bisa Ya, juga. Kalau misalnya lebih sebenarnya sih peraturan aslinya di siku. sini Iya. ya. Tapi kalau kadang-kadang ada yang nyaman ada yang enggak ya kadang-kadang ada ya. yang lebih nyaman di pundak gitu. Ya. Gitu. Nah, pegang di siku. Nah, kalau misalnya ada jalanan yang naik tanjakan atau turunan itu Kasih tahu. dihimbau dulu sebelum ketemu tanjakannya. Iya. Oke, depan ada tanjakan ya. Jadi dan kalian harus sedikit memperlambat. Jadi Iya, bukan lambat banget ya, tapi sedikit Ya, memperlambat. depan ada tangga gitu. Jangan misalkan tangganya udah lewat lu baru ke situ. Tahu ya. Itu terus jangan juga ada juga yang begini. Misalnya nih, sorry dulu tunanetranya nih ya, misalnya. Nah, terus gue meganginnya begini. Ayo, Mas jalan. Ayo. Kan enggak kadang-kadang enggak ini Ribet ya. jalannya. Enggak, iya, dan agak Kayak ditarik-tarik gitu. Iya, gitu loh, benar, jangan benar. kayak gitu. Terus juga ada juga yang meganginnya begini justru. Kalau misalnya di depannya ada lompatan nih, terus yang dipegang justru badan ininya.
Terus itu kayak dipegangin banget gitu loh. Oh iya benar-benar Pegang ada. tangan kiri terus, ayo mas, Lompat. awas mas gitu. Iya, Nah, itu jangan ribet. begitu. Itu ribet sih. Karena apa? Itu bisa buat kagok. Iya. Jadi yang harusnya dia itu bisa tahu dan bisa lompat dengan sempurna gitu ya. Benar. Jadinya dia itu kan kagok gitu. Iya. Itu sih paling guys. Jadi apa namanya? Jadi ya biasa aja gitu. Biasa aja. Tunjukin tongkatnya tongkatnya itu diarahin aja kalau misalnya depan ada lubang. Ini lubangnya segini gitu ya. Iya. Nah, terus abis itu tunjukin ujung yang buat lompatannya itu. Lompatnya semana Gitu. Nah, udah habis itu dia akan lompat sendiri harusnya gitu. Karena dia udah tahu ukurannya segini gitu. Jangan lu pegangin begini. Awas Mas. Awas. Ya, dia akan kagok gitu. Sangat kagok. Jadi bisa kecebur juga gitu loh. Itu paling guys ya. Jadi nanti kalau udah tahu ya caranya ya kalau bantu teman-teman tunanetra, jadi suruh dia pegang sikunya baru kita jalan. Kalau misalnya ternyata jalannya sempit nih, gimana? Tangannya dikebelakangin. Jadi sikutnya kalian tuh ngebelakangin tangan kalian. Iya, tangannya dikebelakangin jadi biar si tunanetranya itu akan ngikut ke belakang. Ke belakang, betul. Gitu. Ya. Jadi jalannya akan ini ya, dia jalannya akan lebih ke belakang. Bisa mensejajarkan dengan kalian. Iya. Gitu paling guys ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian nih ya yang mau bantuin teman-teman tunanetra, misalnya ketemu di jalan jadi tahu apa yang harus dilakukan. Mungkin gitu ntar kita bikin kayak video demonya gitu sih. Bisa jadi ya. Kalau ini kan kita cuma ngebacot doang nih. Nah, ntar kalau misalnya kalian yang butuh video demonya dong gimana Kak gitu. Ya bisa aja gitu bisa ya. Kita bikin. Tolong komentar aja ya guys ya. Gitu. Atau mungkin yang punya pengalaman lain bisa komentar juga. Oke? Bisa cerita juga. Oke, gitu dia. Ya Mas Fahri. Thank you banget udah datang di channel gue ya. Siap. Oke, thank you guys. Tolong subscribe, like, dan share video ini ke teman serta kerabat kalian ya guys. Kalau gitu gue Oki Alves pamit. Sampai jumpa di konten berikutnya. Yuk.